Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi semuanya. Pagi, Halo. Pak. Iya. Kedengaran? Dengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang otometri. Jadi, dua materi terakhir yaitu tentang konduktometri dan voltametri ya. Nah, pertama masuk tentang konduktometri. Jadi, dari namanya sendiri konduktometri. Jadi, kita bicara tentang konduktor, gitu kan ya. Maksudnya konduktor apa? Yaitu bicara tentang konduktivitas atau hantaran ionnya. Jadi konduktivitas itu adalah lawan dari resistor, dari resisten. Dari biasanya kita bisa bicara itu resistansi, betul nggak? Yang bisa kita bicarain itu adalah resistansi. Di fisika itu kan resistansi. Nah, itu adalah R lambangnya kan ya. Satuannya ohm. Nah, konduktivitas ini adalah sepernya. Jadi lawan dari resistansi itu. Jadi sepernya. Makin besar resistansinya, berarti konduktivitasnya makin rendah dan seterusnya. Makanya lambang untuk konduktivitas itu adalah sepertahanan atau seper ohm. Nah, itu kita sebut karena dia seper ohm, orang fisika tuh malas cari lambangnya. Maka lambangnya diganti jadi MHO, jadi kebalikan ya. Dari OHM jadi MHO. Karena ini dirasa agak-agak gimana gitu kan ya, maka diganti lagi jadi Siemens. Jadi Siemens itu adalah seper dari tahanan atau seper ohm. Jadi S sama dengan seper ohm gitu. Kebayang ya? Jadi untuk ini mungkin nggak ada masalah. Nah, yang paling penting dibicarakan di sana adalah ion-ionnya. Jadi yang perbedaan kuantitas ion-ionnya. Misalnya ini, kita punya HCl. Kita punya HCl. HCl itu terbagi dua nanti kan ya. Bisa jadi H+ dan jadi Cl-. Kenapa? Karena dia bersifat ionik di dalam air. Nah, NaOH juga begitu. Jadi Na+ sama jadi OH-. NaCl juga gitu, Na+ jadi Cl-. Kenapa? Ini adalah senyawa-senyawa ion di dalam air. Tapi hati-hati dengan H2O. H2O itu tidak mengurai jadi H+ dan OH-. Kenapa? Karena H2O itu satu paket. Satu paket sebagai apa? Molekul H2O liquid. Jadi ingat, H2O tidak mengurai. Kebayang ya? Nah, dari sini artinya apa kita bisa lihat? Kalau kita bersihkan, kita buat reaksi ionik bersihnya, ini kita coret, ini kita coret. Betul? Berarti kita punya apa? Awalnya ada dua ion, H+ dan OH-. Setelahnya, ion itu hilang. Artinya apa? Yang bersifat mengantarkan listrik sekarang berkurang. Sehingga berarti konduktivitasnya akan berkurang. Kebayang sana? Kan ingat dulu, yang mengantarkan listrik ada 3 kan ya? Ada 3 yang mengantarkan listrik. Siapa aja? Bisa ion, bisa elektron, yang ketiga kombinasinya ion dan elektron. Nah, di sini apa? Yang kita lihat itu adalah si ionnya. Jadi karena ionnya tidak ada, berarti konduktivitasnya, kemampuan dia mengantarkan listrik juga akan berkurang. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung nanya ya. Nah, besarannya umum ada di sana, ada yang namanya konduktivitas molar ion. Jadi molar ion. Ini lambangnya adalah lambda tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena maksudnya adalah pengenceran tak hingga. Jadi pura-puranya kalau kita punya satu ember, kita isi satu Na+. Nah, terus kita encerin lagi jadi satu drum. Jadi satu laut, padahal molekul masih sama. Nah, kemampuan Na+ mengalir itu yang kita sebut sebagai konduktivitas molar ion. Jadi cuma ada satu tapi luas sekali pelarutnya. Encer banget.
mendekati nol. Makanya itu yang kita sebut sebagai konduktivitas molar ion. Nah, ada lagi namanya konduktivitas molar. Ini, aduh, salah ini. Molar ya, ini molar. Nah, molar ion spesifik. Artinya apa? Molar ion, tapi untuk daerah tertentu dan ion tertentu jumlahnya. Jadi, jumlahnya tertentu dan areanya tertentu. Kenapa? Makin luas wilayahnya, pasti jumlah ion yang mengalir semakin banyak, gitu kan ya? Semakin banyak ionnya, pasti kemampuan dia mengatakan listrik juga semakin banyak. Nah, makanya ada namanya ion spesifik. Jadi dibagi lagi terhadap luas areanya dan jumlahnya. Data umum yang ada di buku seperti ini satuannya. Siemens cm kuadrat per mol. Kenapa? Karena tergantung jumlah ion tertentu dan tergantung luas daerah tertentu. Ini yang satuan yang untuk konduktivitas molar ion spesifik. Kenapa? Dia itu, ini konduktivitasnya untuk luas daerah tertentu, untuk jumlah mol tertentu. Nah, kalau secara umum dituliskan gimana? Jadi kalau misalnya kita punya tadi di sini ada H+, ada Cl-, maka ini semua konduktivitasnya dijumlahkan tergantung konsentrasinya, makanya dikali di sini. Ini apa? Ini adalah konduktivitas molar ion spesifik. Yang ini adalah konsentrasinya berapa? Ditambah terus, misalnya, makanya sigma lambangnya. Kenapa? Kalau misalnya ada 10 kation, maka 10-10-nya dijumlahin setelah dikali dengan konsentrasi masing-masing. Begitu juga dengan anionnya, dijumlahin setelah dikali dengan konsentrasi masing-masing. Nah, kenapa ada alfa ini? Kalau misalnya kita punyanya asam lemah, misalnya asam lemah CH3 COO H. Ini kan tidak mengurai 100% kan ya? Dia cuma mengurai sebagian. Karena dia cuma mengurai sebagian, makanya berarti ada alfa. Karena konsentrasi di sini kan konsentrasi mula-mulanya, padahal yang menjadi ion tidak semuanya. Makanya perlu dikali dengan alfa. Kebayang ya? Ada pertanyaan sampai sini? Oh, nggak ada kayaknya. Pada dia masih malu ya. Nah, ini data yang ada di buku macam-macam. Ini H+, Li, Na+, dan seterusnya. Ini anionnya, macam-macam. Nggak usah dihafalin. Nggak akan ditanya juga. Nggak usah dihafalin. Yang perlu dilihat nih. Misalnya kita lihat Mg. Mg nilainya untuk per mol 106,2. Untuk per ekivalen, nah ini per ekivalen 53,1. Setengahnya kan ya? Setuju? Kenapa jadi setengahnya? Ayo tebak, kenapa kira-kira jadi setengahnya? Alasannya apa kenapa jadi setengahnya? Kenapa kira-kira? Karena melibatkan 2 elektron, kata Rofif. Muatannya nggak sih, Pak? Muatan, betul, tepat. Jadi lebih tepatnya muatan. Kenapa? Ini Mg2 plus artinya apa? Satu molekul Mg nanti akan konotasinya 2 plus, betul? 2 kali lipat. Makanya kalau untuk 1 plus, itu ekivalen namanya. Itu makanya dibagi dengan 2. Jadi kalau ekivalen, nanti jangan lupa dikali dulu dengan muatan 2-nya ya. Gitu juga 3, lihat nih. Ini 183 dibagi 3 kan ini. Karena sesuai dengan ininya, sesuai dengan muatannya. Gitu juga dengan minus-minusnya nih. Hal yang sama terjadi. Tuh, ini 3, maka ini jadi sepertiganya. Kebayang ya? Jadi kalau dia satuan nanti per ekivalen, maka jangan lupa dulu dikali dengan muatannya. Kalau misalnya udah per mol,
Nggak usah lagi dikali dengan muatannya. Kebayang ya? Nah, hal yang menarik di sini adalah ini. Lihat H+. H+ itu nilai hantarannya ternyata sangat besar dibandingkan ion-ion yang benar-benar logam. Nih, logam-logam itu cuma berapa tuh? 209. H+ tuh gede sendirian. Kenapa dia gede? Karena dia ukurannya kecil. Sehingga bergeraknya sangat cepat untuk mengantarkan. Makanya H+ itu nilai konduktansinya besar. Kebayang ya? Begitu juga OH-. OH- sama kayak H+, ukurannya kecil. Makanya dia hantarannya sangat cepat. Lihat, makin gede ukurannya, hantaran makin kecil nilainya. Kebayang ya? Nah, kita lanjut. Nanti kalau kita plot datanya, antara hantaran atau konduktivitas dan volume titran, kalau kita pas titrasi, kalian ada modul praktikum titrasi konduktometri kan ya? Ada nggak modulnya titrasi konduktor? Nggak Ada kan ada. ya? Nah, nggak ada. Ada nggak? Belum dikasih tahu, Pak. Oh, belum dikasih tahu. Harusnya ada nanti ya. Nah, kalau ada itu nanti kalian bisa dapatnya kurvanya kira-kira seperti ini. Ada yang turun, terus datar. Artinya apa ini? Artinya apa ini? Titrannya punya konduktivitas nggak ini artinya? Reaktan tambah titran jadi produk, gitu kan ya reaksinya. Artinya apa? Reaktannya punya konduktivitas? Punya, kan ya? Kenapa dia punya? Karena ini hantarannya tinggi. Titrannya punya konduktivitas? Tidak. Kenapa tidak punya? Karena ini datar. Ini adalah titik, ini disebut titik ekivalennya. Ini di potong-potongan ini. Produknya punya ekivalen nggak? Punya konduktivitas nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena ini nilainya turun. Berarti ini juga nggak punya ini. Atau minimal dia itu lebih kecil dari si reaktan. Makanya nilai-nilai ini akan turun terus datar. Setuju ya? Nanti macam-macam lah bentuknya seperti ini. Pokoknya yang penting itu apa? Di daerah potongan ini, di daerah patahan ini adalah titik ekivalennya. Berarti kira-kira titrasi konduktometri perlu indikator nggak? Perlu indikator nggak? Kalau titrasi biasa kan perlu indikator kan ya? Kalau konduktometri perlu indikator nggak? Nggak usah pakai indikator. Kenapa nggak usah? Karena kita tinggal nyari apa nanti? Ngeplot data antara volume titran dan konduktansi. Nanti daerah potongannya, daerah patahannya, itu adalah titik ekivalen. Tanpa indikator pun ketahuan, jadi tidak perlu dipakai indikator. Wah, ini udah dijawab nih. Tidak perlu. Alasannya tadi apa? Karena kita tinggal cari daerah patahannya saja ya. Bagaimana mengolah data titrasi konduktometri dengan benar? Nah, kita pakai namanya regresi linear. Regresi linear, ingat kan ya yang di kalkulator dulu? Yang cari persamaan Y sama dengan MX plus C. Nah, ini kita pakai lagi. Tapi cara pakainya gimana? Datanya kita bagi dua. Bagi duanya gimana? Misalnya ini, ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 ini kita cari regresinya. Nah, yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, jangan kita gabungin datanya dengan yang data yang 6 ini. Tapi ini kita cari lagi regresinya. Kenapa? Karena ini datanya sudah berbeda bentuknya. Jadi, kita mesti cari regresi linearnya dengan membagi daerahnya. Jadi cari dulu 6 data, terus cari lagi 6 data ini. Nanti perpotongannya, artinya apa? Ini kan perpotongannya nih.
perpotongannya antara, hati-hati Pak, X sama dengan Y antara 1 dan 2. Nanti kita bisa cari nilai X sama dengan Y-nya itu berapa di daerah perpotongannya. Nanti kita lihat di latihan soal. Hal yang sering terlupakan, ada pengenceran. Sehingga perlu lakukan koreksi volume. Karena pas kita titrasi kan kita tambahin volume titrannya, ya kan ya. Berarti secara tidak langsung terjadi proses pengenceran. Karena terjadi proses pengenceran, berarti nilai konduktivitasnya akan berubah juga. Karena ingat tadi, konduktivitas tergantung kepada jumlah ionnya. Ketika konsentrasi ionnya berkurang, artinya konduktivitas juga akan dipengaruhi, juga ikutan akan berkurang. Nah, alatnya kayak apa? Alatnya kayak gini nih, kayak pH meter aja. Bahkan alatnya biasanya tergabung sama pH meter. Jadi kalau beli pH meter kadang-kadang ada bonus konduktivitasnya. Jadi bentuk alatnya persis seperti sana. Nanti tampilan datanya tapi gede. Kalau pH meter kan tampilan datanya itu satuannya itu cuma sentimeter, cuma pH aja kan ya. Ini jadi banyak satuannya. Nah, sampai konduktometri ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Enggak. Ada ya? Enggak, Benar, Pak. nggak ada nih. Ya, nggak ada kayaknya, ya kan ya? Karena gampang banget konduktometri itu, yang penting mengukur konduktivitas aja. Nah, sekarang kita masuk ke voltametri. Walaupun namanya volt, ini adalah tegangan, tapi ingat, yang diukur di voltametri itu bukan tegangannya, tapi arusnya. Jadi kita memberikan tegangan yang berbeda-beda untuk melihat pengaruh pada arusnya. Ketika tegang, jadi kapan reaksinya terjadi? Kayak proses elektrolisis kan ada batas potensial untuk reaksi itu terjadi, benar nggak? Makanya bisa ada pemisahan selektif pakai elektrolisis gitu kan ya. Nah, persis juga di sini. Maka kita kasih tegangan sehingga ketika ada reaksi, maka muncul arus. Muncul arus. Nah, besar arus itu sebanding dengan konsentrasi nantinya. Secara umum, dia itu terbagi, ada 3 elektroda yang dipakai. Ada namanya elektroda kerja, ada pembanding, sama pembantu. Nah, fungsinya apa kalau kerja? Ini tempat terjadinya reaksi, karena dia elektroda kerja. Tempat terjadinya reaksi. Pembanding itu untuk menyetel, ini potensialnya berapa yang mesti diberikan. Kan kita mesti merubah potensial tadi kan ya. Nah, potensial yang berubah-ubah itu dilihat dari elektroda pembandingnya. Terus elektroda pembantu itu fungsinya membantu. Kenapa? Kalau ada reaksi oksidasi, mesti ada yang mengalami reduksi. Ada yang reduksi, maka mesti ada yang mengalami oksidasi. Nah, itulah fungsi dari si pembantu tadi. Jadi ketika kerjanya jadi katoda, maka si pembantunya jadi anoda, dan seterusnya ya. Nah, ini elektroda yang biasa dipakai. Ini kan sudah kalian bahas pada PR3 kan ya, yang macam-macam elektroda. Nah, itu yang dipakai sebagai elektroda kerjanya. Ya, kenapa Lan? Oh, bukan. Nah, arus, kemarin kita udah belajar, arus itu ada 3 macam kan ya. Ada arus konveksi, ini karena apa? Karena diaduk. Ada arus migrasi, karena ada apa? Konsentrasi ion kan ya. Dan ada arus difusi. Jadi bergeraknya ion karena perbedaan konsentrasi yang kecil. Nah, arus migrasi ini apa? Karena konsentrasi ionnya berbeda-beda kan ya, ada yang pekat, ada yang encer. Nah, itu yang kita pakai di sini adalah arus difusi. Yang dipakai di voltametri itu arus difusi. Konveksi nggak boleh dipakai. Caranya hilangkannya gimana? Jangan diaduk, gitu kan ya. Kalau migrasi cara hilanginnya gimana kemarin? Pakai
isap gitu kan ya, biar arus migrasinya jadi berkurang. Nah, karena apa yang diukur di voltametri adalah arus difusi. Secara umum dipakai rumus seperti ini, wah pusing lah gitu kan ya. Biar gampang langsung diubah jadi ini aja, K kali C gitu. Jadi ini kita sebut sebagai K saja. Kenapa? Biar nggak pusing gitu kan ya. Pusing kan mengukur ginian, maka dianggap sebagai K saja. Perjanjiannya nanti adalah apa? Arus karena peristiwa reduksi disebut sebagai arus katodik. Lambangnya positif. Ini cuma perjanjian. Dibalik juga boleh. Tapi supaya orang bingung, supaya orang tidak bingung, antar kalian komunikasinya lancar, maka dibuat perjanjian. Kalau arusnya karena arus reduksi, kita bilang itu adalah arus katodik. Nanti nilainya harus positif. Kita ambil positifnya gitu kan ya. Kalau arusnya muncul karena peristiwa oksidasi, maka disebut sebagai arus anodik, lambangnya negatif nanti. Y minus minus minus. Tapi ingat, arus itu tidak pernah minus. Minus itu kenapa? Itu cuma menandakan dia itu arus anodik, peristiwanya oksidasi. Jadi kalian jangan bingung. Ini kok harusnya minus sih, kok ngutang minus? Bukan, itu cuma menandakan arah aja. Nilainya tetap positifnya. Oke, Pak, maksud C ruah itu apa? C di fasa ruah. Nanti, bentar, kita lihat gambar berikutnya. Gini, kita gambar ya. Kalau kita punya elektroda, ini ada elektroda nih. Oke. Sebelum bereaksi, di sini ada ion. Betul? Setuju ya? Nah, ini ada ion nih. Berarti ion-ion ini bisa sebagian bereaksi ke sini. Setuju? Hah? Videonya nggak jalan, Pak. Yang lain juga bermasalah videonya? Enggak, Pak. Kita udah nyambung lagi, Git? Aman, Pak. Oh, udah nyambung kita? Itu tadi Nah. yang jawab Dian, Pak. Hah? Yang jawab bukan Gita, tapi Dian. Oh, dia. Yang Gitanya udah nyambung lagi, Gita sama Aril. Gita sama Aril itu udah nyambung lagi belum gambarnya? Gita, Aril. Sudah, Pak. Udah, Nah. tapi videonya masih di bagian 2. Iya, emang masih bagian 2, Neng, masih voltametri 2. Masih voltametri 2. Nah, ketika ada reaksi, sesudah ada reaksi, maka jumlah yang di sini akan berkurang, betul nggak? Ini jadi 0. Kenapa? Bereaksi semua jadi 0, tapi di sini masih ada. Ini yang tadi ion di sini masih ada. Setuju? Tapi yang sebagian daerah sini habis reaksi. Nah, ini yang kita habis reaksi, ini kita sebut sebagai Cx mendekati 0. Artinya apa? Sudah habis. Ini kalau ada pun cuma ada sebiji doang di daerah sini. Itu yang Cx mendekati 0. Jadi konsentrasinya sudah mendekati 0. Nah, yang di sini konsentrasinya tetap kan ya? Maka ini yang kita sebut sebagai konsentrasi C ruah. Ruah itu artinya yang bulk itu loh, yang masih dalam bentuk larutan. Karena ingat voltametri tadi apa? Arusnya kecil banget. Jadi di voltametri nanti, di voltametri itu jumlah yang bereaksi itu sangat kecil.
Jumlah yang bereaksi itu sangat kecil, sehingga dapat kita anggap tidak ada reaksi sebenarnya. Kecil banget. Kenapa? Karena yang daerah yang habis ini sangat kecil jumlahnya. Kebayang sampai sini? Makanya itu yang C ruah itu apa? Konsentrasi larutan asli. Ini apa? Konsentrasi asli. Yang ini konsentrasi larutan dekat elektroda. Kebayang, Sri? Kebayang, Pak. Oke, sip. Sri udah kebayang. Yang lain udah kebayang ya? Apa C ruah itu artinya apa? Larutan awalnya gitu ya, yang konsentrasinya nyaris tidak berubah. Kalau yang CX mendekati 0 itu artinya apa? Konsentrasi di dekat si elektrodanya itu. Kebayang ya? Nah, bagaimana arus difusi terbentuk? Ingat, produk yang terbentuk sangat sedikit. Jadi apa? Produk yang terbentuk itu sangat sedikit. Jadi hanya di daerah ini aja nih. Kalau misalnya kita punya jarak ini, cuma 1 milisecond aja nih. Sedikit banget yang terbentuk itu. Jadi produk terbentuk sangat kecil banget, sehingga kita bisa anggap hampir nggak ada. Kecuali kita lihatnya di mana? Di dekat elektrodanya. Oh, konsentrasinya tinggi. Tapi di larutannya tidak ada konsentrasinya. Itu yang kita sebut sebagai arus difusinya nanti. Reaktan yang berkurang sangat sedikit. Kenapa? Yang berkurang itu cuma yang dekat dengan elektroda. Yang jauh dari elektroda, reaktan itu tidak berkurang. Konsentrasinya masih tetap. Kebayang ya? Bentar dulu, Gita udah sampai voltametri 3 bukan? Gita, udah sampai voltametri 3 Gita? Berapa? Oh udah, oke. Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Jadi yang terbentuk sangat sedikit, yang berkurang pun sangat sedikit ya. Artinya kalau kita ini sebelum reaksi seperti ini, sebelum reaksi, si produknya itu 0. Karena kan reaksi kita jadi O jadi R nih. Reaksi kita O jadi R. 0 dia. Kenapa? Tidak ada awalnya. Sementara di sini tetap konsentrasinya tinggi kan ya, karena sudah ada reaktannya. Setelah bereaksi, nah ini ya sesudah reaksinya yang ini. Sesudah reaksinya yang ini. Pas bereaksi, maka kita kasih reaksi 1 milisecond, kita kasih listrik selama 1 milisecond. Apa yang terjadi? Konsentrasi ini akan turun, betul? Nih, ini kan awalnya dia di sini, konsentrasinya akan turun. Setuju? Kenapa saat 0 itu nilainya 0? Artinya apa? Ini pas di permukaan elektrodanya. Di permukaan elektroda ini, maka tiba-tiba si reaktan si O ini akan berkurang jadi 0. Tapi makin jauh dari elektroda, konsentrasinya makin meningkat. Setuju ya? Kebayang? Kalau kita kasih waktunya lebih lama, maka apa? Makin lama makin habis, maka jarak yang makin habis itu semakin jauh jaraknya. Setuju ya? Nah, tapi untuk si produk, ini kan produk nih, si R ini kan produk. Pas di permukaan reaktan, maka apa? Semua O ini akan berubah menjadi R. Makanya ini ketika ini 0, maka ini jadi full nilainya sejumlah O-nya. Setuju? Terus dia akan mengalami difusi, dia akan jalan nih. Jadi kalau kita punya permukaan elektroda, awalnya dia merah. Setuju ya? Itu adalah bentuk O-nya. Berubah dia jadi R. Ini ada merah di sini. Nah, awalnya merah, tapi begitu dia selesai, maka dia jadi full. Ini berubah jadi R sekarang. Makanya ini langsung tinggi, ini jadi 0 kan ya. Nah, kalau kita masih lakukan terus reaksinya apa?
Yang ini pelan-pelan, ini akan berubah juga. Nah, 2 biji dulu. Setuju? Yang ini cuma 1 biji. Yang di sini masih tetap. Ini yang tetap. Kebayang? Yang ini adalah degradasinya. Nah, otomatis si produknya akan kebalikan ya. 0, 1, 2, 3. Kalau ini 3, 2, 1, 0. Kebayang? Jadi makin jauh jaraknya dari elektroda, maka dia akan ke nilai yang sebenarnya. Kalau untuk produk 0, untuk reaktan nilainya sesuai dengan konsentrasinya. Tapi makin dekat ke elektroda, maka si reaktannya yang 0, produknya yang 100%. Kebayang? Makanya gambarnya dapatnya seperti ini gambarnya. Ini apa artinya? Makin lama kita kasih waktunya, maka ini makin bergerak, terus makin bergerak, maju. Sehingga makin landai gini ya. Kebayang? Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung? Oi, ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak? Ah, kenapa, Neng? Ada yang nanya? Pak, Ya? Pak, Kenapa, yang Neng? bagaimana arus reduksi terbentuk tadi gimana ya, Pak? Bisa ulangi nggak, Pak? Apa arus reduksi terbentuk mana? Yang mana? Slide ini apa slide sebelumnya? Yang ini, Pak. Yang arus reduksi mana? Arus Tadi kan difusi. difusi. Jadi gini. Lihat gambar ini ya. Lihat gambar ini ya. Ini jumlahnya 3 awalnya. Jadi kalau kita gambar itu, awalnya ada produk terbentuk 3 di sini. Sementara di sini nggak ada produk. Suka nggak dia? Nggak suka. Maka dia ngapain? Dia akan mengalami difusi seperti kita punya teh aja. Kalau kita punya teh pekat sama teh encer, diam-diaman aja nggak? Nggak kan ya? Si teh pekatnya akan ngalir menuju teh encer. Sampai kapan? Sampai konsentrasinya sama semuanya. Betul? Begitu juga kan ini. Karena ini 3, di sini masih 0, maka apa yang terjadi setelahnya? Ini copot. 2, 1. Setuju? Jadi ini bergerak ke sana, ke sini. Ini yang nama peristiwanya adalah difusi. Ionnya mengalir. Setuju? Karena ionnya mengalir, maka dia bisa mengantarkan listrik. Itu yang kita sebut sebagai peristiwa konduktivitas. Setuju ya? Nah, begitu juga dengan kasus si putih. Si putih ini. Awalnya si putih ini, di sini ada 3 nih. Suka nggak dia? Karena di sini masih 0. Nggak suka kan? Maka ini ngalir ke sini. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Nah, karena ini mengalir, ada aliran konduktivitas kan ya, ada aliran ion, maka dia bisa mengantarkan listrik. Berarti muncul arus lagi. Itu namanya juga arus difusi. Kebayang, Evita? Kebayang, Pak. Nah, jadi karena perbedaan konsentrasi arusnya muncul gitu kan ya. Nah, berarti kalau kita buat persamaan Nernst-nya untuk reaksi ini, maka menjadi seperti ini, betul ya? Setuju? Benar? Kenapa ini kita lihat 0? Karena kita lihat yang dekat dengan elektroda saja. Jadi saat jaraknya mendekati 0, jadi yang dekat dengan elektroda saja. Setuju ya? Nah, I-limit ini adalah apa? Kalau dia konsentrasi produknya segini, dengan konsentrasi maksimumnya, maka harusnya segitu. Itu kita sebut sebagai I-limit. Jadi I-limit itu adalah arus maksimal yang bisa dihasilkan dengan konsentrasi yang setinggi-tingginya. Itu kita sebut sebagai I-limit. Berarti untuk si reaktan,
si O ini kan reaktan nih, O-nya reaktan. Maka untuk daerah yang dekat 0 ini, maka dia I limit dikurang I. I itu punya siapa? Yang sudah berubah menjadi si produk. Ini kan produknya terbentuk. Setuju ya? Kan nilainya sama nih. Berarti kalau di sini, nilai di sini apa? Adalah I limit ini dikurang tingginya di sini kan ya? Kebayang? Misalnya jumlah ini 100. Berarti kalau si reaktannya sudah 80, berarti produknya 20. Karena limitnya adalah 100. Setuju ya? Setuju? Kebayang? Setuju, Pak. Setuju ya? Karena ini I-limit itu dari 0 sampai batas tertinggi ini I-limit. Ketika produknya sudah 80, otomatis reaktannya harus 20 karena totalnya harus 100 gitu kan ya. Nah, berarti karena tadi kita punya I sama dengan K kali C, I sama dengan K kali C kan ya. Berarti kita bisa buat seperti ini. I, ini adalah I. Betul? I-nya si reaktan. Sama dengan K dikali konsentrasi. Begitu juga dengan si produk. I-nya produk adalah K kali konsentrasi. Kita masukin ke sini, maka muncullah angka ini. Betul? Setuju ya? Kita substitusi ke sini jadi muncul ini bukan? Benar ya? Jadi ini kita celupin aja ke sini nih. Ini substitusi ke sini, ini substitusi ke sini, maka muncul angka ini nanti. Nah, jika KO sama dengan KR-nya, produk dan reaktannya sama nilai K-nya, dan saat ini sama, maka jawabannya nanti dapat namanya E setengah. E setengah itu apa artinya? E saat I-nya setengahnya. Setengah E limit. E setengah itu adalah maksudnya apa? I saat setengah I limit. Itu kita sebut sebagai E setengah. Jadi bukan setengah potensial ya. I setengah itu bukan setengah potensial, tapi I saat setengah I limit. Maka kita dapat hubungan apa? E setengah sama dengan N0 OR. N0 OR itu apa berarti? Potensial reduksi kan ya? N0 itu potensial reduksi sel bukan? N0-nya artinya potensial reduksi standar kan ya? Itu sama dengan E setengah. Jadi nanti kira-kira cara gambarnya gimana? Kalau kita gambar nanti pas setengah itu harus jatuhnya pas di potensial sel. Kebayang ya? Ada yang bingung nggak? Evita sama Sri ada bingung? Sedikit bingung, Pak. Bingung yang mana, Neng? Bingung yang mana? Bingung saja. Oh ya udah, nanti sambil jalan nanti hilang bingungnya dah. Nah, ini macam-macam voltametri. Ada namanya polarografi. Nah, polarografi itu kayak gini nih bentuknya, kurvanya nanti. Itu pakai merkuri, makanya sekarang jarang dipakai. Kenapa? Merkuri itu berbahaya ya. Ini nggak usah dihafalin. Ini nanti aja kalau kalian lagi penelitian tuh baru banyak diskusi seperti ini. Tapi cukup tahu aja ada namanya voltametri siklik. Maka bentuknya harus siklik. Biasanya kayak bebek gini bentuknya, kayak bebek. Itu voltametri siklik. Artinya apa? Ini diarahin ke sini, naik ke atas, nanti balik lagi ke samping. Nah, itu namanya voltametri siklik. Ada lagi namanya voltametri pulsa. Nah, bentuknya kayak pulsa kayak gini. Naik turun, naik turun, naik turun kayak orang jantungan. Ada lagi namanya voltametri stripping. Stripping itu dilecut, artinya apa? Dikumpulin dulu. Jadi kita kumpulin terus kita buang. Nah, itu namanya stripping.
Kebayang ya? Itu jadi tahapnya ada dua kalau stripping itu, ada deposisi, ada strippingnya. Jadi dikumpulin terus dibuang. Nah itu namanya volumetric stripping. Itu nanti fungsinya pas kalian penelitian aja. Itu cukup tahu aja. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada, kita baru masuk ke contoh soal nih. Tidak, Pak. Aman? Saya Pak, Apa Andre? yang tadi yang cara menentukan nilai I-limit sama I-nya kayak mana Pak? Oke. Ini. I-limit itu I-limit. Berarti apa? I batasnya, betul? I batas berarti yang paling maksimal. Kalau kita punya konsentrasinya 2 molar, berarti maksimal nanti I-nya apa? K dikali 2 molar, betul? Setuju? Tadi kan I sama dengan K kali C. Ini nih, yang I sama dengan K kali C kan, Andre? I sama dengan K kali C. Artinya apa? Kalau konsentrasinya 2 molar, berarti maksimalnya berapa? 2 molar dikurang berapa supaya maksimal? Ya dikurang 0. Setuju? Berarti K kali C aja, K dikali 2 molar. Kalau 4 molar, ya berarti K kali 4 molar. Setuju ya? Itu I-limit jadinya. Jadi maksimalnya. Kenyataannya, sebagiannya itu bereaksi. Sebagiannya ini kan tadi konsentrasinya gimana? Gini. Di sini karena bereaksi tinggal 2, di sini bereaksi tinggal 0. Ya tinggal 1, ini habis kan ya. Nah, ini limitnya, ini I-limit. I-limit. Nah, kenyataannya dia apa? Dia udah berkurang di sini kan ya. Itu ya si CX0 tadi. Jadi konsentrasi saat di sini ini. Di limitnya berapa? Limitnya maksimal segini. Tapi kenyataannya berapa? Ya mesti dikurangi dengan yang ada di sini berapa banyak. Kebayang deh? Kebayang jadi, Pak. yang dibicarakan itu ada konsentrasi yang ada di permukaan sini. Sebenarnya yang dibicarakan. Ini limitnya, maksimalnya. Tapi di sini, di sini 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3 I limitnya. Berarti I limitnya adalah 3. Kebayang ya? Ada lagi pertanyaan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Nih, gambarkan sketsa kurva titrasi katanya. Konduktometri pada titrasi 25 ml HCl 0,1 molar dan NaOH 0,1 molar. Jadi kita bicaranya ada HCl 1 molar dan NaOH 0,1 molar. Gimana bentuk kurvanya gitu kan ya? Diketahui konduktivitas molar spesifik ionnya adalah segini dan segini. Berarti kita buat dulu reaksinya. Reaksinya siapa? Antara HCl, aqueous, tambah NaOH, aqueous. Jadi NaCl aqueous tambah H2O liquid, gitu kan ya? Tadi kita ceraikan ini. Jadi H+, Cl-, Na+, OH-, ini Na+, Cl-, yang ini tetap H2O. Setuju? Kita coret sekarang kan? Ini kan sama, berarti reaksi totalnya apa? H+ tambah OH- jadi H2O. Setuju ya? Nah, sekarang kita alurkan. Nah, antara siapa? Antara konduktivitas terhadap volume titran. Titrannya siapa? NaOH di sini kan ya. Maka kita hitung nilainya. Reaksinya ini. Awalnya 0 mili. Berarti yang ada di larutan cuma siapa?
cuma ada H plus sama Cl min. Setuju? Saat NaOH-nya 0 mili, cuma ada H plus dan Cl min. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, kita lihat sekarang. Rumusnya adalah ini kan ya. Konduktivitas total adalah penjumlahan ini. Berarti konduktivitas totalnya berapa? Konduktivitas total sama dengan apa? Konsentrasi H plus kali konduktivitas H plus tambah konsentrasi Cl minus kali konduktivitas Cl minus, ya nggak? Sama dengan berapa? H plusnya 0,1. 0,1 molar kan? H plusnya. Ini berarti apa? H plusnya Cl minnya sama-sama 0,1 molar. NaOH-nya juga gitu kan ya? 0,1 molar juga kan? Berarti apa? 0,1 molar kali nilainya 349,8 ya kan ya? Kali 349,8. Setuju? Tambah Cl min-nya berapa? Cl min 0,1. oh, 0,1 dikali 76,3 tambah 0,1 kali 76,3. Ini saat 0 mili. Setuju? Ini berapa nih totalnya tuh? Coba dijumlahin berapa tuh? Bisa dihitungin berapa? Empat 42,61. 42,61 gitu kan ya? Setuju? Nanti diisi 42,61. Terus bereaksi. Misalnya volume NaOH-nya anggap 10 ml, maka apa yang terjadi? Kita buat dulu reaksinya kan? Jadi NaCl tambah H2O. Setuju ya? Isi M, R, S. Berarti ini berapa tadi? 0,1 dikali 25 mili kan? Berarti ini berapa? 2,5 milimol. Betul? Betul ya? Ininya 1 milimol. Kenapa? Ini 2,5 datang dari 25 dikali 0,1. Ini 10 kali 0,1. Siapa yang habis? NaOH kan? Ini 1, berarti ini 1,5 habis 1, 1, 1, 1, betul? Maka kita bisa hitung lagi. Totalnya ada siapa aja berarti yang nyumbang? Ada H plus kali ininya H plus. Betul? Ini kan nanti ada H plus Cl min. Ya enggak? Tambah Cl min kali konsentrasinya Cl min tambah siapa lagi? NaOH habis kan ya? Di sini NaCl, nanti NaCl juga pecah jadi Na plus dan Cl min. Berarti tambah apa? Na plus kali Na plus tambah Cl min kali Cl min. Setuju? Setuju? Oi, oi. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Ya. Nah, ini H plusnya berapa konsentrasinya? Ininya H plusnya berapa? 1,5 1,5. per 35 kan ya? Kenapa per 35? Karena apa? Tadi kan awalnya cuma 25, sekarang udah tambah berapa? 10 mili kan?
Kan NaOH-nya 10 mili sekarang. Berarti ini per 35 dong, per volume total. Nah, bagus Ri, bagi volume total. Dikali dengan tadi 349,8. Setuju? Tambah apa? CL min. CL minnya berapa ini? Di sini nyumbang 1,5, di sini nyumbang 1. Berarti jadi 2,5 dong. Per 35. Ini kan ya? Kali 76,3. Setuju? Tambah lagi si Na plus sekarang. Na plusnya berapa? 1 bagi 35 dikali Na plus berapa Na plus? Na plus 50,1 kan ya? Kali 50,1. Hasilnya berapa tuh? Coba dicariin berapa nih? Dua 21,872. 21,872 gitu kan ya? Berarti grafiknya nanti kita dapat apa? Turun kan? Ini 42, 10 mili, dia tinggal 21. Gini dong, turun. Setuju? Setuju. Ekivalennya kapan nih? Kapan titik ekivalennya kapan? Kalau NaOH-nya 20 mili, 25 liter NaOH. Setuju? Ya enggak? Halo? 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 Setuju? Enggak cun, Pak. Hah? Kenapa? Enggak cun, Pak. Hah? Enggak ngerti. Ini. Titrasi ini, Andre. 25 liter NaOH, HCl dengan HCl 25 ml, NaOH-nya 0,1 molar. Berarti berapa volume ekivalennya? 25. 25 kan, kita bereaksi dulu. Tambah NaOH, jadi NaCl plus H2O, MRS, gitu kan ya? Kalau titrasi artinya apa? Ekivalen. Sisanya pasti sama dengan 0. Itu arti titrasi kan ya? Sisanya sama dengan 0. Ini berapa? 2,5 milimol. Berarti ini harus 2,5 dong biar 0. Ini berapa? 2,5. Ini 2,5. 2,5 milimol NaOH 0,1 molar. Berarti berapa volumenya? 25 mililiter. Betul, Andre? Iya, Pak. Nah, berarti ini adalah volume ekivalen kan? Makanya kita tahu, oh ekivalennya saat apa? NaOH-nya 25 ml. Tahu dari mana? Tahu dari hitungan yang di sini. Setuju? Setuju ya? Nah, berarti untuk ekivalen, berarti ini habis semua. Ekivalen ini habis semua kan? Ini 2,5, ini 2,5, 2,5, ini habis semuanya, ini habis, ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5, ini 2,5, betul? Saat ekivalen. Maka kita lanjut ke sini. Artinya apa yang tersisa? Ini total sama dengan H plus sudah tidak ada, yang ada cuma Cl min kan? Konsentrasi Cl min dikali lambdanya Cl minus tambah siapa? Na plus kan? Kali lambdanya Na plus. Berarti sama dengan apa? Cl minnya berapa? 2,5 kan? 2,5 dibagi 50 mili kali berapa tadi? 76,3 ditambah berapa? Na plusnya berapa? 2,5 juga kan? Bagi 50 kali 50,1. Berapa nih totalnya? 6,32. 6,32. Berarti kita tahu, oh ini turun terus. Sampai kapan? Sampai 6,32. Ini saat volume 25 mili. Ini saat volume 10 mili. Tadi 12. Ini saat volume 0. Sebanyak
0 itu berapa? 42,61. Setuju? Setuju ya? Kebayang sampai sini? Kebayang. Nah, sekarang saat lewat ekivalen gimana? Kalau lewat ekivalen? Ini ekivalen. Ini 10 mili ya. Ini 10 mili. Ini 0. Sekarang kalau lewat ekivalen gimana? Lewat eki. Misalnya 35 ml gimana? Sama caranya. Kalau ekivalen berarti ini berapa? 2,5. Ini 3,5, betul? Setuju? Iya, Pak. Ya. Berarti ini apa? 2,5 habis. Ini Itu 2,5 sisa 1. sisa 1. Ini tetap 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, betul? Betul. Berarti yang nyumbang siapa aja? Na plus OH-. Nah, Na plusnya nyumbang, betul nggak? Berarti Ya. Na plus kali lambdanya Na plus tambah OH min kali lambdanya OH min tambah Na plus lagi, betul? Iya, Na Na plus. plus Terus tambah Cl-. Cl min kali lambdanya Cl min. Setuju? Berarti total Na plusnya ada berapa? Ada 3,5 dong. 2,5 ini, 1 di sini, betul? Iya, Pak. Per 60 dikali lambda Na plus. Berapa tadi? Na plus tadi berapa? 76,3 ya? Bukan. Berapa sih? 50,1. 1. Kali 50,1. Tambah Cl min-nya berapa? Cl min-nya 2,5. 2,5 per 60 kali 76,3, betul ya? Tambah lagi OH min. OH min berapa? 1 kan? Per 60 kali, nah OH min tadi berapa nilainya? OH min, nih 198. Berapa nih totalnya? 9,40. 9,40. Artinya grafiknya kalau 35 gimana? Naik kan? Naik. Nah, naik. Berarti dapat nanti kira-kira seperti ini. Gitu kan ya? Nah, pas titik patah ini yang paling bawah ini, itu adalah titik ekivalen. Sip? Ada yang bingung nggak? Aman, aman? Masih Bingung yang bingung, mana, Kak. Bre? Yang penentuan nilai 2,5-nya itu. Ini. Ekivalen artinya apa? Titrasi. Ekivalen artinya apa? Sisa yang posisi S itu sama dengan 0. Itu aja kuncinya, Andre. Berarti kita isi ini 2,5. Benar nggak? 2,5 dapat dari mana ini? Dari soal. 25 dikali 0,1. Ini soalnya. Betul? 2,5. Sisanya mesti 0. Ini diisi dulu 0. Kenapa? Karena dia titrasi ekivalen. Artinya sisanya mesti sama dengan 0 reaktannya semuanya. Gitu kan ya? Berarti ini 2,5. Berarti ini otomatis supaya 0 berapa? Ini harus 2,5 juga. Betul, Andre? Betul kan, Andre? Betul, Pak. Nah, karena ini di R ada pengaruh koefisien di bagian R. Sebagai apa? Pembanding kan? Maka ini pindah juga 2,5 ke sini. Setuju? Supaya nilainya 0, ini 2,5. Berarti mula-mulanya harus berapa? Ya 2,5 juga dong. Betul?
Betul ya? Karena dari sini turun ke sini. Supaya sama dengan 0, 2,5. Ini pindah ke sini. Kenapa? Perbandingannya 1:1. Nah, supaya nilai ini 0, ini 2,5, maka mula-mulanya harus 2,5 milimol. Setuju ya? Setuju, Andre? Iya, Pak. Nah, 2,5 milimol itu konsentrasinya 0,1 molar. NaOH-nya kan 0,1 molar nih. Ini si NaOH kan 0,1 molar. Molnya 2,5 milimol. Berarti berapa volumenya? Tinggal pakai rumus kan ya? Kan M sama dengan N per V. M-nya 0,1. N-nya 2,5 milimol. Volumenya mesti berapa? Segini kan? Berarti volumenya sama dengan 25 mililiter. Kebayang deh? Kebayang, Pak. Yang belakangnya ngerti deh. Yang ini. Ntar kita lihat nih, banyak chat. Kartika, H2O-nya habis ya? Enggak dihitung. Hitung, Neng. Tapi H2O-nya mengurai enggak? Mengurai? Mengurai enggak? Enggak mengurai. Berarti ada ionnya enggak? Enggak ada. Enggak. Nah, seperti jawaban Ranisa nih, pas nih. H2O-nya enggak punya hantaran. Kenapa? Dia tidak mengurai jadi ion-ion. Ingat, yang kita lihat itu cuma yang bentuknya ion. Kebayang ya, Neng Kartika? Sip. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke. Aman ya? Kalau reaksi Ya, apa deh? belum setara, apa harus disetarakan? Karena kita Kalau reaksinya belum setara gimana, Pak? setarain dulu. Korelasi belum setara, setarain dulu, Andre. Karena ingat, yang reaksi-reaksi itu harus reaksi setara ya. Kita bisa buat MRS, mula-mula reaksi sisa, jika dia sudah reaksi setara. Kalau belum setara gimana? Setarain dulu. Bayang ya? Ada lagi pertanyaan? Teman? Nah, itu tuh cara gambarnya. Lanjut, oke, lanjut. Contoh soal 2. Nah, ini gampang nih. Suatu titrasi titrasi konduktometri 25 ml HA menggunakan NaOH 0,078 molar. Dihasilkan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Banyak datanya kan ya. Nah, apakah termasuk asam lemah atau asam kuat HA-nya? Nah, ini kita belum bisa jawab. Kita bisa jawabnya setelah kita buat gambarnya. Nanti tadi pernah dibilang, hati-hati ada pengenceran, benar nggak? Pengenceran. Nanti dulu bolpen merah. Hati-hati ada pengenceran. Kenapa? Saat kita tambahkan NaOH, larutannya makin encer. Setuju? Kalau larutannya makin encer, maka yang kita baca itu adalah konduktivitas yang sudah encer. Benar nggak? Nanti nilainya bisa salah. Makanya kita butuh dulu konversi. Cara konversinya adalah, ini artinya apa? Konduktivitas koreksi. Nah, ini lambang ini, koreksi itu yang lambangnya ini nih. Ada apa sih namanya itu? Kutip gitu kan ya. Karena tanda kutipnya itu tandanya dia itu konduktivitas yang sudah dikoreksi.
Sama dengan apa? Ini dikali volume. Volume total dibagi volume awal. Nah, berarti volume awalnya berapa? 25 mililiter volume awalnya. Setuju ya? Volume totalnya berapa? Macam-macam. Ada yang 27, ada yang 29, ada yang 31. Ini kan kalau kita cari V totalnya ini 25 mili, ini 27, 29, 31, dan seterusnya. Betul ya? Betul? Betul nggak volume totalnya segitu? Betul. Ya. Nah, berarti kita cari dulu. Ini baru konduktivitas, ini baru ini aja. Kalau koreksinya, berarti kita mesti tambahin lagi sebelah sini. Setuju ya? Pasti nilai konduktivitas koreksinya pasti lebih besar dari nilai di sini. Benar nggak? Benar? Ini pasti besar dari nilai ini. Setuju? Mentok-mentok sama. Ya nggak? Setuju nggak? Karena total itu pasti besar dari awal. Kalau nilai ini 1, awal sama dengan total sama, berarti ini sama nilainya. Tapi kalau totalnya jadi 27, awalnya 25, 27 per 25, kali 1337, nilainya membesar atau mengecil? Membesar kan nilainya, si koreksinya. Ini nanti bisa diisi nih, ini kalau kalian isi nih. Coba diisi nih, coba berapa? Coba dihitungin ini berapa? 14, 58 kan ya? Ini kan 1. Ini berapa nih? 27 per 25 kali 1337 berapa tuh? Coba hitungin berapa? Satu 1.443,96. 1.443,96. 1.444 lah, gitu kan ya? Setuju? Yang bawahnya, Neng? 29 per 25 kali 1236 berapa? 1443,76. 443,75. Nah, dan seterusnya. Gini kan. 33,76, Pak. Hah? 14? 33. Oh, 33. Sabar. Iras dulu. 144. 14. 34 lah gitu kan ya. Kode bulatnya 34, betul? Ya enggak? Iya, Pak. Nah, dan seterusnya kita isi terus. Setuju? Nanti kita plot grafiknya. Maka dapatlah grafiknya seperti ini. Ya enggak? Ini kalau kita pakainya apa? Ini kalau kita pakainya si konduktivitas sama volume aja. Tapi kalau yang di sini kita pakainya apa? Yang sudah dikoreksi. Setuju ya? Bayang? Maksud yang udah dikoreksi apa, Pak? Ini kan yang koreksi ini. Yang dikoreksi itu adalah yang setelah dikali dengan V total dibagi V awal. Kalau yang udah dikali V total V awal itu yang sudah dikoreksi artinya. Kalau yang belum dikali itu yang masih nilai aslinya. Bayang? Hah? Sisi kebayang? Sisi? Kebayang ya? Jadi yang koreksi itu yang setelah dikali dengan nilai yang di atas ini nih. V total dibagi V awal itu adalah yang koreksi yang kita tulis. Sedangkan yang nilai tertulis di tabel ini, yang beneran printer ini adalah nilai yang belum dikoreksi. Kebayang ya? Nah, kalau kita lanjutin itu, nilai ini kita tulis semua, terus kita buat ke Excel, kita blok datanya, masukin ke Excel,
maka kita akan dapat data seperti ini gambarnya. Ini kalau yang pakai koreksi, ini yang tidak dikoreksi. Oke? Yang benar data yang mana? Yang benar yang ini kan? Kenapa? Ingat, karena ada proses pengenceran yang tidak sengaja. Maka yang benar itu adalah setelah dikoreksi. Setuju? Kebayang nggak? Kebayang, Pak. Nah, kita lihat data ini yang data yang benar. Berarti di sini akan terlihat penurunan, benar nggak? Turunnya landai, naiknya tegak, betul? Setuju? Betul ya? Benar nggak? Iya, Pak. Nah, ini adalah titik ekivalen di daerah sini nih. Nggak tahu di mana, tapi di daerah sini ada titik ekivalen. Setuju? Berarti setelah naik ini artinya apa? NaOH-nya sudah lebih, betul? Setuju? Iya, Nah, NaOH itu bahasa apa? Kuat. 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 Nah, kalau dia bahasa kuat, dia tegak. Artinya yang turun ini apa? HA-nya yang lebih. Betul? Ini HA-nya yang lebih kan? Berarti ini HA-nya asam apa? Karena Iya, asam Pak. lemah. Kenapa asam lemah? Karena turunnya landai. Sedangkan naiknya tegak. Setuju? Berarti kalau kita lihat grafik tadi, yang gambar tadi itu, dia masuk yang mana nih? Nggak ada ya. Jadi nanti dia bisa juga gambarnya berarti turunnya landai, naiknya tegak gitu. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Iya. Setuju? Jadi cara lemah kuat gitu caranya. Kalau dia lemah, maka landai itu turunnya. Atau naiknya. Misalnya kita dapat grafiknya kayak gini nih. Ini aksennya, ini volumenya, NaOH misalnya ya. Oke. Volume titran. Dapatnya seperti ini. Kok gitu salah gambar. Bentar, ulangi. Nah, ini kesimpulannya apa? Ininya kuat. Ininya Lemah. berarti titrannya lemah gitu kan ya? Si analitnya kuat gitu. Jadi analitnya turunnya drastis, naiknya pelan-pelan. Setuju? Kalau bentuknya kayak gini gimana? Artinya apa? Ini kuat, ini juga kuat. Sip? Kebayang? Kebayang nggak nih? Oi. Kebayang, Pak. Nah, Iya, Pak. pertanyaannya belum terjawab. Tentukan konsentrasi HA. Nah, cara tentu konsentrasinya gimana? Kita lihat tadi data ini. Kalau dia titik potong, artinya apa? Titik potong kan gini, artinya apa? Y di sini dan X di sini harus sama, benar nggak? Antara garis 1 sama garis 2, nilainya harus sama, setuju? Oh ya, bentar dulu. Setuju. Nah, artinya apa? Setuju. Y sama dengan Y, betul? Y yang pertama apa? Minus 13,286X
tambah 1471,6. Ini kan Y yang ini nih. Setuju? Akan sama dengan Y yang ini kan? 157,24X kurang 1930. Betul? Nah, berapa tuh nilai X-nya? Kebayang, Pak. Apa, Neng? Kenapa, Mir? Kebayang Tadi- katanya, Pak. Oh, nggak kebayang. Ini Kebayang, gini. Pak. Oh, kebayang. Ya, berapa X-nya? 12,274. Salah hitung Masa Iya, teh. 20-an itu. Dekat-dekat 20 nilainya. Ini kan titiknya dekat-dekat 20 nih. Coba hitung lagi. Pelan-pelan hitungnya. Pelan-pelan hitungnya. Berapa tuh? Koma-komanya. Kelupaan koma, salah koma. Berarti kan ini 1471,6 tambah 1930 bagi 157,24 tambah 13,286. Nah, berapa tuh? Ini pindah ruas nih. Berapa hasilnya? 19,94. Nah, itu 19,94 mililiter. Setuju? Ya enggak? Arti kita tahu apa? Saat ekivalen, maka volume NaOH-nya itu 19,94 ml. Karena konsentrasi NaOH-nya 0,078, ini 25, berarti apa yang kita buat? Ha tambah NaOH, jadi NaA tambah H2O. Setuju? Saat ekivalen artinya apa? MRS ini sisanya sama dengan 0. Kan ekivalen. Setuju? Ini berapa NaOH-nya? 19,94 kali 0,078. Berarti ini berapa? Sama dong nilainya? Enggak? Berapa tuh nilainya? Kok molar? Oh, itu tuh sudah dibagi, Viv. Itu Viv depannya sudah dibagi sama HA belum? Oh, nilai yang ini dulu berapa, Viv? Yang ini dulu. Ini kali ini berapa nih? 1,5532. 1,5532. Berarti ini harus sama dong. Ya enggak? Ini juga sama dong. Nah, 1,5532 itu sama dengan apa? Dibagi volume sama dengan konsentrasi. Volumenya 25 kan ya? Berarti dapat molarnya nanti 0,0622 molar si HA-nya. Setuju? Setuju ya? Betul? Benar, Pak. Benar ya. Jadi caranya itu buat dulu grafiknya, cari titik potong gitu kan ya. Ini bisa pakai kalkulator nih ngitungnya. Atau bisa pakai Excel juga. Kalau pakai Excel, nanti itu cari data series kalau di Excel. Ini Excel ya, Excel. Cari data series, terus nanti bagi seriesnya ada series 1 sama series 2 dan seterusnya. Jadi nanti seriesnya diubah sesuai dengan grafiknya. Nantilah kita belajar pakai itu.
Tapi paling enak ke kalkulator dulu aja. Kalkulator masukin data ini ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tentang konduktometri ada pertanyaan? Izin Ya, bertanya, boleh. Pak. Apa? Untuk contoh soal 1 kan tadi ada yang gambarkan sketsa kurva titrasi kontikmetri pada titrasi 25 mila rutan HCl. Terus yang kedua itu ada soal juga gambarkan Oh pula iya jika lupa, kelewatan Neng. Benar. Ini caranya sama. Kayak tadi caranya, kayak ini. Sama persis. Bedanya apa? Dikali dengan alfa. Kita hitung dulu alfanya. Jadi kalau konsentrasi asetatnya segini, alfanya berapa? Berarti Ka, alfa itu sebenarnya, berarti kan kita anggap Ha aja ya. Kesetimbangan H plus tambah A minus. Setuju? Ya enggak? Ini 0,1 molar. Berarti sebanyak X, 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 X. Ini 0,1 min X. Berarti Ka sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 min X. Setuju? Setuju ya? Setuju? Setuju. Nah, nanti kita dapat X dong. Dapat X, anggaplah X saya 0,02 misalnya ya. Setuju ya? Berarti alfanya berapa? Berarti alfa sama dengan R dibagi M. Berarti apa? 0,02 dibagi 0,1. Berarti alfanya nanti 0, berapa tuh? Berapa sih ini? 0,2 kan ya? Jadi nanti pas nyari-nyari konsentrasi tadi, kan tadi ini sama dengan apa tadi? Total sama dengan alfanya 0,2 dikali berapa? Dikali konsentrasi H plusnya kan 0,1 dikali 349,8 ditambah 0,1 dikali 40,9. Tapi jangan lupa dulu dikali 0,2 gitu. Kebayang Yohana? kebayang, Pak. Jadi yang tinggal masukin nilai ini aja ya. Masukin alfanya dulu aja di depan. Jadi pas cari ginian, cari N total ini, jangan lupa dikali dengan alfa yang punya CH3COOH-nya. Setuju ya? Yang punya CH3COOH-nya aja. Makanya nanti dapatnya nanti kalau gambar grafiknya itu, nanti kalau CH3COOH itu dapatnya landai kayak ini. Kenapa? Karena ini ada pengaruh alfa ini kalau dia lemah nih. Karena dia lemah, maka ada pengaruh alfa, nanti dia tuh jadi melandai bentuknya. Sip? Sip, Yohana? Aman, aman, aman? Aman, oke. Kita lanjut nomor 3. Diketahui N0 Fe3 plus Fe2 plus positif 0,771, sedangkan N0-nya FeCN 356. Katanya, gambarkan sketsa voltamogram yang akan didapat jika dalam larutan terdapat ion Fe3 plus dan FeCN6 4-. Nah, ini ceritanya di wadah kita mengandungnya FeCN6 4-, ya kan ya? Larutan mengandung itu, kita kasih 0 sampai 1 volt Vs EKJ. EKJ itu berapa nilainya kemarin? 0,244 volt. Betul? Betul. Ya. Tempatkan juga IA dan IK sesuai yang posisi yang sesuai. Oke, berarti cara gambarnya gini caranya. Kita punya N0 Fe3 plus jadi 2 plus.
nilainya 0,771 volt. Betul? Benar ya? Benar nggak? Ini VS siapa? Elektroda hidrogen standar. Ini juga VS elektroda hidrogen standar kan ya? Sekarang pembandingnya kita ganti dengan EKJ. Artinya kalau kita susun ini Fe3+. Jadi 2+, ini nilainya 0,771. Ini 0,356. Ini yang Fe3-, jadi 4- yang ini ya. Ini ya. EKJ di sini. Ini EKJ 0,244. Artinya Fe3+ ini terhadap EKJ berapa? Ini EHS di sini. Nilainya 0. Berarti terhadap EKJ berapa nih si Fe3+-nya? Lebih kecil apa lebih besar? Dari 0,771. Lebih kecil, betul. Lebih kecil, kan ya? Karena lebih kecil, berapa tuh nilainya? Berarti caranya ini kurang ini kan ya? Kurang terhadap PKJ. Dapatnya nanti 0,527 kata Rofif. Ini berapa, Fif? Ini juga sama, kurangi 0,112. Oke? Nah, maka itu yang kita ajukan di sini. Ini sama dengan 0,527 volt VS EKJ. Sedangkan yang E0CFE 3- jadi 4- itu jadinya nanti 0,112 VS EKJ. Kebayang ya? Nah, cara buatnya seperti apa? Cara buatnya gini. Dibagi. Ini 0, ini 1 volt. Ya kan ya, dikasihnya potensialnya 0 sampai 1 volt. Berarti ini nilainya berapa? Ini yang 0,527. Ini salah. Ini yang dekat 0 ya. Salah. Ini harusnya 0,112. Betul? Ini yang 0,527 daerah sini. Ini apa? Ini yang Fe 3+, jadi Fe 2+. Ini apa? Ini yang Fe Cn 6 3-, jadi Fe Cn 6 4-. Betul? Kebalik ya? Maaf, kebalik. Kebalik. Nah, harusnya apa tadi? Ini yang Fe Cn 6 3-. Ini yang jadi Fe Cn 6 4-. Yang ini yang Fe 3+, jadi Fe 2+. Tuh. Setuju sampai sini? Setuju, Pak. Setuju ya? Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang. Fe 3+ sama Fe Cn 6 4- gitu kan ya? Yang ada di larutan itu kan ya? Setuju? Setuju nggak? Betul ya? Nah, sekarang kita lihat ini. Fe 3+ dulu. Di daerah sini artinya apa? E kerja besar daripada E0 sel Fe 3+, 2+. Benar nggak kalau daerah sini? Kan batasnya Fe 3+, 2+ di 0,527. Sedangkan kita kasih potensial misalnya 1 volt.
Lebih besar dong 1 volt, betul? Setuju ya? Betul? Ya nggak? Iya, Pak. Nah, karena ini kita kasih 1 volt, dia cuma 0,527, artinya ini akan mengalami oksidasi apa reduksi? Oksidasi apa reduksi? Di daerah sini. Oksidasi, bagus. Oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena nilai dia lebih kecil. Setuju? Ini kan potensial reduksi ini. Ini potensial reduksi. Ini juga potensial reduksi. Kan makin positif potensial reduksinya, maka dia makin mudah mengalami oksidasi. Reduksi. Dan sebaliknya, kan ya? Berarti ini oksidasi. Oksidasi dari siapa? Fe2+, jadi Fe3+. Setuju? Oksidasi kan 2+ jadi 3+, benar nggak? Ada nggak Fe2+-nya di larutan? Nggak ada kan Fe2+ di larutan, karena larutan cuma punyanya Fe3+ dan FeCN6 4-. Setuju? Berarti hal ini mungkin terjadi nggak? Tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Karena apa? Oksidasinya mesti Fe2+, jadi Fe3+. Sementara Fe2+-nya nggak ada di larutan. Berarti tidak mungkin terjadi. Paham? Paham ya? Woi, paham nggak? Halo, paham? Oke, sebentar lagi, kita lihat lagi. FeCN6 4- sekarang. FeCN6 4- nilainya 0,112. Kita kasih potensial 1 volt. Artinya apa? Potensial yang kita berikan lebih positif daripada potensialnya dia, betul? Maka ini akan mengalami Reduksi. oksidasi dari berapa? Dari 4- jadi 3-. Setuju? Ada nggak di larutan 4-nya? Ada. Ada. Berarti akan muncul nanti I apa? I anodik. Kenapa? Karena peristiwanya oksidasi. Fe4-nya kan ada di larutan, berarti akan muncul puncak nanti. Setuju? Perjanjiannya tadi I anodik minus apa positif? Minus. Minus. Nah, kita buat di sini. Berarti minus ke bawah kan? Ya nggak? Minus ke bawah bukan? Iya, Pak. Nah, berarti akan muncul puncak di sini. Nah, ini adalah I anodik. Sip? Setuju? Setuju ya? Sekarang di kuadran ini, apa yang terjadi? Di kuadran ini apa yang terjadi sekarang? Fe+-nya kita kasih potensialnya lebih negatif daripada nilai dia, betul? Iya, Pak. Nah, artinya si Fe3+-nya akan mengalami reduksi dari 3+ jadi 2+. Ada nggak 3+-nya? Ada. Ada, di lautan ada kan ya? Maka akan muncul I katodik. Setuju? Setuju. FeCN- gimana? Oksidasi. Masih oksidasi kan ya? Masih lebih positif dari dia kan ya? Berarti dari mana? Dari 4- jadi 3-. Ada nggak 4-nya? Ada. Ada, maka muncul I anodik. Setuju? Sekarang kalian mau besar mana konsentrasinya?
Mau besar yang mana? Mau yang mana lebih besar? Pilih aja konsentrasi mana yang mau besar. Kalian maunya yang mana? Fe3 plus lebih besar. Oke. Artinya nanti I katodik akan lebih besar pada I anodik. Setuju? Betul? Maka ini apa? I katodik besar daripada I anodik dong. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, artinya nanti gambarnya gimana? Ke atas ini. Nah, ini apa berarti? I katodik kurang I anodik. Setuju? Setuju ya? Setuju? Bapak, jadi kalau itu pilih salah satu saja ya, Pak? Bukan pilih salah satu, dikurangi. Nanti kita coba lanjut sini nih. Ini peristiwanya apa? Reduksi juga kan? Yang daerah kuadran sini terhadap Fe3 plus apa? Reduksi juga bukan? Iya. Reduksi, berarti ada I katodik, betul? Yang ini peristiwanya apa? Reduksi. Reduksi, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti nanti I katodik doang kan ya? Iya. Berarti nanti nilai di sini. Nah, berarti nanti kalau disuruh gambar, ini IK-nya. Di sini sebenarnya ada dua. Ada IK, ganti warna biru. Ini sebenarnya ada IK nih. Di sini ada IK sebenarnya kan ya? Di sini ada IA juga kan? Betul? Ya enggak? Tapi karena ada IK, ada IA dan IK-nya lebih besar dari IA, artinya nilai ini nanti apa? IK dikurang IA dong. Setuju? Kan IK arahnya positif. IA arahnya negatif. Kebayang? Setuju ya? Cun ya? Ya, resultannya betul. Resultannya, berarti nanti ini IK dikurang IA, benar nggak? Setuju ya resultannya? Nah, nanti tinggal digambar grafiknya. Ini kita tahu, oh ini batasnya, ini batasnya, ini batasnya. Tinggal digabung. Nah, gabungnya gimana? Gini aja. Nah gitu. Jadi deh gambarnya. Kebayang? Setuju? Setuju ya? Ada yang bingung nggak? Aman? Bingung, Oke. Pak. Sekarang kita coba lanjut. Soalnya, kalau Fe2 plus, Andi tadi bilang bingung, bilang setuju? Dre? Nanti bilang setuju, bilang bingung tadi? Bingung, Pak. Bingung, Pak. Oh, bingung yang mana, Dre? Bingung yang mana? Tadi sinyalnya hilang, Pak. Oh, ini IA dulu, IA. Kenapa IA-nya anodik? Tahu? Ini kita lihat, ini kan oksidasi. Ini potensial yang kita berikan, ini potensial reduksinya si Fe3+, 0,527, oke? 0,527 ini adalah nilai si reduksi Fe3+ jadi Fe2+. Sekarang kita kasih potensial 1 volt. Akibatnya apa? 1 volt lebih besar daripada 0,527. Betul? Setuju ya? Karena ini lebih kecil daripada 1 volt, maka ini akan mengalami namanya oksidasi. Jadi apa? 2 plus, jadi 3 plus dong oksidasi, biloxnya mesti naik, benar nggak? Ada nggak 2 plus di larutan, Dre? Larutan kita cuma 3 plus sama 4 minus. Ada nggak 2 plus? Nggak ada kan? Berarti mungkin terjadi nggak peristiwa ini? Nggak mungkin terjadi. Nah, sekarang kita lihat juga si CN. CN-nya
batas dia itu 0,112. Sekarang kita kasih 1 volt. Akibatnya apa? Ini lebih kecil pada 1 volt kan ya? Maka dia akan mengalami oksidasi juga. Oksidasi dari mana? Dari 4 minus menjadi 3 minus. Setuju? Ada nggak 4 minus di larutan? Kita lihat. Oh, ada. Berarti reaksi ini bisa terjadi. Peristiwa apa? Oksidasi. Karena dia oksidasi, maka arus yang muncul adalah arus anodik namanya. Setuju, Andre? Setuju, Pak. Setuju. Begitu juga di sini, Andre, sama. Sekarang Fe-nya kita kasih potensial misalnya 0,3. Sementara reduksi dia 0,5. Berarti besaran siapa? Besaran 0,5 dong. Ya enggak? Maka si 0,5 ini karena lebih besar, maka dia akan mengalami namanya reduksi. Dari apa? 3 plus jadi 2 plus. Ada nggak 3 plus di larutan? Ada. Kan ya? Berarti muncul arus. Karena dia reduksi, peristiwanya namanya I katodik. Betul, Andre? Setuju? Iya, Pak. Nah, kita lanjut tutut sampai ujung, kan ya? Nah, di sini nanti kelihatan. Di sini berarti ada dua-duanya, ada IK sama IA. Karena tadi kita janjian IK-nya besar pada IA, kan ya? Maka nanti dapatnya ini resultannya, IK-nya yang biru ini, IA-nya yang kecilin, yang biru bawah sini. Dijumlahin, berarti dapatnya IK-nya lebih besar dikit gitu kan ya? Makanya IK dikurang IA resultannya. Kalau di sini pas dicari nanti cuma dapat, oh ternyata cuma ada si Fe-nya di sini. Makanya dapat grafiknya seperti ini. Kebayang deh? Deh. Ada yang masih bingung? Wah, Andre malah kabur. Ada yang masih bingung? Mana ya? Nah, sekarang kasusnya diganti. Apa kasus tadi? Kasusnya diganti sekarang. Yang ada cuma siapa? Fe2 sama FeCN. Berarti apa yang terjadi? Di wadahnya Fe2 plus sama FeCN 4 minus. Apa yang terjadi? Kalau kita bagi reaksinya gimana? Fe2 plus Fe4 minus. Kalau kita bagi 3 daerahnya, di sini ada reaksi nggak? Di sini. Ada reaksi? Ada? Kenapa nggak ada, Viv? Di sini artinya apa? Potensial yang kita berikan lebih besar daripada 0,527, betul? Artinya si 527 ini, si Fe ini akan mengalami oksidasi dari apa? Dari 2 plus jadi 3 plus. Ada nggak 2 plusnya? Ada. Berarti ini I anodik, betul? Yang di bawah IA, betul ya? Benar nggak? Setuju? Yang di sini apa? Yang di sini nggak ada. Yang ini ada IA, betul ya? Yang di sini nggak ada, di sini nggak ada juga, betul? Benar? Coba dipikirkan dulu, benar nggak kayak gini? Benar? Benar ya? Nah, akibatnya nanti di sini apa bentuknya? Ini akan lebih tinggi kan ya?
Eh, di sini akan lebih tinggi. Kenapa? Ini adalah IA ditambah IA. Ya enggak? IA-nya 2 plus tambah 4 min. Setuju? Di sini cuma nyisa IA-nya si 4 min. Ini muncul juga di sini, tapi IA-nya adalah IA 4 min. Di sini sudah nggak punya apa-apa kan ya? Berarti nanti kalau disuruh gambar, gini, seperti ini. Sip? Kebayang? Benar ya? Benar ya? Setuju? Setuju ya? Oke. Woi, setuju nggak nih? Setuju. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Gimana kalau 4 minusnya ditingkatkan 20%? Berarti apa? Kalau ininya naik 20%, artinya nilai IA-nya juga naik 20%. Setuju? Ya berarti nanti grafiknya akan naik sebesar 20%-nya. Benar nggak? Naik 20% artinya apa? Ini naik. Ini naik. Ini tetap kan ya? Nanti grafiknya nanti gini, gini. Ini apa? Ini adalah 1,2 IA 4 minus tambah IA si 2 plus. Ya enggak? Karena kan 20% naik, konsentrasi naik 20%, berarti otomatis I-nya juga naik 20%. Kenapa? Karena ada hubungan I sama dengan K kali C tadi kan ya? Setuju? Setuju nggak? Neng Kartika setuju nggak, Neng Kartika? Setuju, Pak. Fikri setuju nggak, Fikri? Gamal setuju nggak? Oke, Pak. Oke. Benar nih, nggak ada yang bingung gambarnya. Ya, kalau nggak ada kita lanjut. Enggak, Pak. Nah, sekarang ini gampang. Kadar sulfur dalam monomer aromatik dapat ditentukan dengan metode different pulse polarigraphy. Itu nggak usah dipikirin, itu cuma pokoknya artinya dia pakai voltammetri gitu kan ya. Larutan standar dipersiapkan dengan melarutkan 1 ml monomer murni dalam 25 ml pelarut elektrolit dan ditambahkan sejumlah tertentu es. Es yang ditambahkan ini dia es yang ditambahkan tuh segini. Data pengukuran tabel di atas katanya. Sebanyak 1 ml sampel diperlakukan sama dengan standar memberikan arus puncak sebesar 1,77. Tentukan kadar sulfur dalam miligram per mililiter. Berarti diapain dulu nih? Buat apa? Datanya seperti ini nih. Berarti ini metodenya apa nih? Kurva kalibrasi, penambahan standar, apa standar dalam? Yang mana metodenya? Metodenya yang mana?
Coba kita lihat, ini standarnya ditambahkan nggak? Ditambahkan. Bukan. Coba lihat, yang ditambahkan tuh kemana? Ke monomer murni kan? Setuju? Bukan ke sampel. Kalau penambahan standar itu ditambahkannya ke sampel standarnya. Ini ke sampel nggak ditambahinnya? Enggak kan ya? Ini penambahannya kemana? Monomer murni, kosong kan ini, kosong. Bukan sampel. Berarti ini masuknya ke kurva kalibrasi. Kalau penambahan standar itu, ini ditambah ke sampel. Hati-hati, jangan ketukar ya. Jadi kalau ditambahkannya ke sampel, itu baru namanya penambahan standar. Tapi kalau ditambahkannya ke air, ke yang lain, itu adalah kurva kalibrasi. Sip? Nah, karena kurva kalibrasi, maka kita mesti buat antara siapa? Antara massa S dan I-nya. Setuju? Grafiknya nanti naik turun nih. Naik ya? Naik grafiknya. Coba cariin persamaannya apa nih? Coba cariin persamaan grafiknya apa? Coba cariin kalibrasinya apa persamaannya? Udah dapat belum persamaannya apa? Woi, persamaannya apa, woi? Rofif dapatnya Y sama dengan 0,1477X tambah 0,0197. Kartika sama. Oke, karena sama, dua orang kita anggap sama ya. Berarti kita mesti cari apa sekarang? Y-nya udah punya kan ya? Y sampel 0, ini 1,77 kan ya? Y sampelnya 1,77. Berarti kita bisa hitung X kan ya? X sama dengan massa S di sampel. Berapa tuh? Coba hitungin berapa. Kalau Y-nya 1,77, X-nya berapa? (11,85). Oke, 11,85 apa? 11,85 mikrogram kan ya? 11,5 mikrogram per 1 mili. Nah, itu. Ini mikrogram per 1 mililiter
sampel. Ya? Setuju? Setuju. Nah, udah selesai. Ada yang bingung nggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Enggak, Pak. Enggak? Kalau dengan ada yang bingung, ini PR-nya. PR ada dua, Deng. Nah, tung. Nah, ada dua ya. Yang satu tentang konduktometri, jangan lupa cari apa dulu nanti? Cari Alfa volume. koreksi, ya kan ya? Yang diplot ke grafik yang alfa koreksi ya. Ya. Terus ini sama ini cerita aja yang panjang lah, tapi itu sebenarnya hitungan biasa aja ya. Hati-hati, ini adalah penambahan standar dalam. Nih standar dalam. Nah, baca lagi standar dalam itu kayak apa ya. Ini suruh gambar, ini gambar. Yang gambar tadi yang gini-gini itu loh. Nah,